Halo semuanya. Saya Freddy Kirana. Saya sebagai in charge di project coworking space kali ini. Di sini saya mau memperkenalkan mengenai desain konsep kita, desain konsep dari coworking space di Dua Ruko ini. Ini akan saya share screen saya sebentar. Saya akan share sebentar. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya, bangunannya seperti ini. Di Dua Ruko kita bakalan ada coworking space di paling bawah. Terus di lantai 2 ini adalah event space, karena saya rasa ini adalah area yang paling luas. Terus yang di ketiga ini adalah kantor pribadi, tapi bisa juga untuk disewakan ke coworking space juga bisa, tapi nanti kita lihat seperti apa pembahasan kita. Baru di lantai keempat saya tambahkan satu bangunan lagi ya. Jadi di atas sini ada kantor pribadi dan satu ruang meeting dan taman outdoor di sini. Nah mungkin yang harus diketahui adalah kenapa tampaknya saya bikin seperti ini agar ada differential. Jadi menurut saya sih kita jangan terlalu banyak budget di tampak depan. Jadi karena kan ruko ini adalah pengulangan ya. Nanti di samping kanan, di samping kiri dia kan pengulangan. Jadi kalau misalnya orang lewat sebentar, dia nampak sesuatu yang unik di atas, di rooftopnya. Jadi orang bakal melihat dia langsung, atau keep insight mengenai bangunan ini. Nah, di bawah ini di lantai 1, mungkin saya akan buka dananya sebentar ya. Saya buka dananya dulu. Oke, di lantai 1, ini kita ada tawarin konsep mezanin sih. Jadi ibaratnya orang dari sini dia ada di lantai 1 itu kita ada bikin mezanin. Nah, nanti ada sistem mezaninnya. Karena saya tahu nih di dalam kan mungkin sekitar 4 meteran, tapi kita mengusahakan ada mezanin. Dan itu nanti kenapa nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk secara garis besar saya jelasin dulu ya. Jadi kita pengennya ketika masuk itu ada differential between tempat untuk disewa coworking space ataupun tempat untuk healing ya. For example, jadi kalau misalnya tempat ini jadi tempat healing juga bisa sebenarnya. Sama orang yang mau ke atas ke event space. Jadi langsung kita diferensialkan. Jadi dia ada 2. Jadi selain untuk yang ke atas ini, selain untuk yang event space juga untuk yang kantor yang di atas dan kantor pribadi juga kita diferensialkan pintu masuknya gitu loh. Nah, nanti kenapa diferensialkan nanti saya jelasin lagi. Nah, di sini bisa dilihat kita ketemu dengan pintu masuk utama di sini. Ya, di sini. Dan di sini kita ada pantry sedikit. Dan di sini ada beberapa tempat untuk table working. Nah, di sini kalau misalnya bisa dilihat yang di bagian sini, ini adalah telepon booth. Di telepon booth yang ini, jadi orang, ini yang kendala yang sering didapatin di coworking sih. Ibaratnya ketika orang telepon, kan ada yang bisa nerima dengan cara halus ya. Tapi banyak kan nggak gitu pala enak kalau mendengar suara orang yang terlalu besar di coworking space kita lagi kerja, tiba-tiba orang telepon besar suaranya, jadi lebih bagus kita punya satu tempat untuk ruang telepon. Biasanya ini disebut telepon room. Nah, di sini di belakang adalah pantry besar. Kita buat pantry-nya bagus-bagus, jadi orang ketika masuk dia nggak ngerasa seperti berada di kantor, tapi seperti berada di cafe dan ada barnya gitu loh. Jadi ibaratnya seperti itu. Padahal ini adalah pantry. Nah, saya sengaja bikin 2 lorong seperti ini. Bisa dilihat, ini lorong ke service seperti ini. Saya pinginnya di bangunannya ada sedikit permainan gitu, ada sedikit play, ada sedikit hide and seek gitu. Jadi bisa nambah value di branding coworking-nya sendiri gitu. Jadi tempatnya jadi nyaman, cozy, dan unik gitu. Di sini ada pintu untuk menuju ke lorongnya ini. Nah, di lorong ini untuk ke atas, nanti ke lantai mejanya. Nah, di belakangnya ada area wastafel di sini dan 2 toilet. Nah, saya lanjut ke meja ini. Mungkin saya kasih lihat potongan tree lantai 1-nya dulu ya. Oke.
potongannya seperti ini. Jadi ini yang saya maksud tadi. Mungkin saya langsung dari sini aja potong biar jelas. Nanti di atas ini ada mejanya. Nah, ini saya sengaja kasih lorong. Oh iya, sebelumnya juga sebelumnya juga saya mau bilangin bahwasannya ini kita ada bikin void dari atas sampai bawah. Ini agar cahaya masuk, dan nanti di void ini juga ada tujuan lain, yaitu kita bisa taruh banner, misalnya banner acara. Jadi kan misalnya yang di lantai ini akan jadi event space, jadi di sini ada banner acara. Jadi ketika orang mau ke lantai event atau untuk lantai yang disewakan ini, orang ketika masuk dia bisa ngerasain seperti kesan lobby sedikit. Jadi ada tinggi seperti ini, dia akan nampak tangga. Itu yang mau kita tuju. Dari desain ini adalah kita harapin orang bisa tahu, oh di atas ini masih ada, bahwasanya event space itu masih ada di atas gitu loh, atau di atas ini masih bisa kita explore gitu. Jadi pinginnya kayak ada sedikit permainan ya bagi orang yang berkunjung ke dalam coworking space yang ini gitu. Maksudnya seperti itu. Oke. Kita balik lagi ke potongan lantai 1. Ini sengaja kita bikin mejanya seperti ini. Memang kan dia 4 meter dan akan pendek. Tapi untuk bagian yang di sebelah sini, di bagian atas di lantai 2-nya itu kita naikin. Jadi kesan area di sebelah sini itu lebih tinggi, jadi nggak gitu rendah. Nah, nanti mungkin yang paling pendek itu kita akan jadikan sebagai playroom di sini. Nah, di area sini ini akan dijadikan sebagai ruangan playroom. Jadi di sini kita bisa taruh beanbag, orang bisa sambil, nanti orang yang co-working space di bawah ini bisa keluar kemari gitu loh. Ini ada pintu yang tadi saya bilang, pintu kemari. Dia bisa ke atas sini, ya kan? Baru ke sini untuk play gitu, atau untuk bermain gitu. Jadi ada tempat di mana mereka bisa chill out, santai, dan melihat ke bawah. Lebih ke observatory ya, bisa dibilang observatory. Jadi orang bisa melihat langsung ke bawah, melihat orang lain kerja, melihat tamu, melihat apa gitu. Jadi dan orang dari bawah juga nampak. Jadi ada sesuatu yang unik di pantry. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini mungkin materialnya kita akan pakai material perforated mesh. Jadi dia tembus pandang, tapi warnanya agak gelap ya. Jadi orang ketika dia naik kemari, dia akan merasakan spacious sih, maksudnya ibarat. Oke, yang di area sini kita akan ada perforated mesh. Jadi orang ketika dia berjalan, nanti dia akan ada tembus pandang seperti ini. Menurut saya ini ini juga biar nggak gitu terlalu masif banget ya kesannya masa di meja ini. Jadi ada sedikit permainan di area-area seperti ini gitu. Jadi orang bisa langsung ngeliat ke bawah, jadi kelihatannya lebih fun gitu, lebih enak gitu. Kecuali yang di telepon booth kita tutup pakai plat besi. Oke, ini dari tangganya sendiri kita juga rencananya mau bikin floated. Nanti saya akan kasih lihat landscape-nya sedikit. Di sini kita akan bicara soal tangga yang floated, yang melayang seperti ini. Jadi mungkin yang di area meja ini saya mau jelasin sedikit juga. Bahwasanya di area sini ada connect ke lantai 2. Karena saya tidak pengen di lantai 2 ini space-nya terbuang banyak untuk kamar mandi dan sebagainya. Karena di area sini menurut saya kita bisa jadiin sebagai pre-function area. Jadi di sini bisa tempat untuk letak seperti letak makanan, atau seperti sebelum function room ini sebelum function room ini dipakai gitu loh. Jadi ada pre-function room, di sini bisa siap-siap apa segala macam. Orang naik kemari, di sini ada sedikit resepsionis untuk acaranya, maybe seperti itu. Nah, jadi sehingga yang di lantai mezanin ini saya kasih toiletnya di sini. Toiletnya di sini, dan area wastafel-nya nanti akan ada berada di sini. Dia mungkin akan melangkah ke step pertama ini, baru ke kanan, baru dia ke area wastafel. Nah, untuk area tangganya seperti ini. Nah, ini yang area selanjutnya adalah area lantai 2. Area lantai 2 ini void. Ini opsi. Jadi kalau misalnya di sini ada event, tapi menurut saya kalau event kooperatif itu nggak terlalu ribet banget
ya. Jadi mendingan kita nggak usah terlalu block banget. Jadi nanti suara-suaranya itu terdengar ya, terdengar sampai ke bawah. Jadi ibaratnya kesannya rame. Kesannya rame, ada event. Jadi kita pengennya ada suasana seperti itu. Tapi ketika suaranya, saya rasa kalau suaranya di lantai 2 aja, ya di lantai 1 ini sebenarnya nggak gitu terlalu terganggu sih, karena suaranya udah jauh. Oke, untuk event space-nya dia seperti ini. Di sini ada event space, di sini kita ada permainan kaca sedikit, jadi orang bisa sedikit view ke bawah gitu. Jadi ketika seperti permainan lah sebenarnya. Karena kita udah bikin bagus, jadi saya rasa kita tetap pakai kaca aja untuk area di sebelah sini. Oke, next kita masuk ke lantai 3. Ini adalah area perkantoran ya. Jadi saya pengen nanti dari orang yang akan bertemu dengan bos atau di kantor pribadinya, itu diantar sampai ke lantai 4. Nah, kan kita pengennya kayak, memang tamu itu ada yang ke lantai sini, karena ini adalah spot paling prime menurut saya. Jadi, di sini sebagai owner, sebagai teman-teman owner juga bisa chill out di sini gitu loh. Atau ada tamu spesial, kita bisa antarkan sampai ke atas gitu. Jadi melihat taman-taman di sini terinspire ya, mungkin sambil kerja sambil terinspire. Kesannya seperti itu. Nah, pengennya sih itu juga jadi salah satu alasan saya kenapa saya bikin void seperti ini gitu loh. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya pengennya nanti ketika tamu masuk, misalnya dia mau ke lantai 4, dia nggak ngerasa capek, ibaratnya gitu. Jadi meskipun dia harus naik ke lantai 4, tapi di setiap lantai itu ada sesuatu yang bisa dia lihat gitu. Jadi nggak ngebosanin. Oh, rupanya untuk naik ini nggak ada tangga. Saya gimana naik? Rupanya dari sebelah kanan di sebelah sini. Jadi dia seperti hidden gitu. Tapi dari bawah dia udah nampak tangga-tangga seperti ini gitu. Udah ada tangga-tangga seperti ini, tangga-tangga uniknya seperti itu. Nah, sampai dia ke lantai 3. Jadi di lantai 3 ini saya ada sedikit pantry ya. Pantry sedikit, jadi untuk sedikit untuk show up. Tapi nanti mungkin untuk pantry yang karyawan ini bisa di lantai 1 sih. Gunakan pantry yang di sini. Jadi bisa ibaratnya berbarengan lah gitulah dengan orang-orang di level 1 ya, coworking space. Jadi mereka kan ibaratnya coworking space itu dibuat agar bisa ada komunikasi antara kantor A dengan kantor B, misalnya antara dengan individu A dengan individu B gitu. Jadi bisa terjadi kolaborasi. Pengennya seperti itu. Jadi kalau nggak kenal gimana kolaborasi. Jadi pengennya benar-benar pantry yang di lantai 1 ini dimanfaatin. Makanya pantry ini sengaja saya bikinnya agak besar. Ya, orang bisa duduk di bar, bisa chill out, bisa makan, minum, segala macam di situ. Nah, balik lagi ke lantai 3. Jadi di lantai 3 ini, saya pengennya di lantai 3 ini, tamu yang mau ke lantai 4, dia ngelihat kantor sedikit. Jadi di sini saya sengaja kasih kaca besar. Jadi tamunya bakal lihat kemari, dia bakal lihat ada kantor ini memang operasional dan banyak yang kerja gitu loh, dan banyak yang siap nge-handle proyek dia. Jadi pengennya ada kesan seperti itu. Jadi ini saya sengaja buka kaca seperti ini agar nampak seperti itu. Nah, ini juga ada telepon room ya. Jadi area di sebelah sini saya manfaatin sebagai telepon room. Jadi sama konsepnya. Jadi mana tahu nih mau sebagian dijadiin co-working space. Di sini bisa jadi telepon room. Di sini area toilet, jadi di dalam toilet ini kita agak besarin sedikit karena di sini ada wastafel dan wastafel segala macam ada di sini semua di dalam. Oke, ke lantai 4, ke lantai yang menurut saya 4. Di lantai ini, yang akan saya naikkan itu adalah sebenarnya di lantai yang ini sih. Yang akan saya naikkan adalah lantai yang ini dan yang ini. Nah, lihat koneksi lantai ini ya. Ketika plat lantai ini naik, jadi nanti di area sini, di area lantai 3 itu ada kesan cahaya masuk dari tengah ruangan. Nah, ini kan ada kaca ya, jadi cahaya otomatis masuk ke dalam sini. Jadi ruangan di sini nggak tetap orang yang agak di sudut ini terkena sinar matahari, tapi yang nggak panas ya. Karena nanti akan ditutup dengan atap yang lumayan landai, jadi cahayanya nggak terlalu piercing gitu, nggak terlalu nusuk orang yang lagi kerja di bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini memang sengaja dibikin agak turun,
Jadi yang masuk ke sini difilter, nggak terlalu banyak cahaya masuk, tapi cahaya tetap masuk. Jadi kita pengen memang konsepnya ruko, tidak ruko, tapi kita pengennya ada feeling spacious gitu, ada feeling tempat kerja saya luas gitu, meskipun cuma 2 ruko. Itu yang sering saya rasakan ketika saya berada di dalam ruko ya. Jadi ketika kita ngedesain di dalam ruko, pengennya juga ngerasain tidak di dalam ruko gitu. Jadi itu kenapa kita bikinnya naik turun, kenapa kita bikinnya void apa segala macam untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Karena saya sendiri tinggal di ruko, dan yang saya rasakan di ruko itu adalah banyak space yang menurut saya ketika dibuang pun nggak ada masalah gitu. Ibaratnya kita buang 1 meter di sini, sebenarnya nggak masalah karena sebenarnya ini juga nggak pernah kita pakai gitu, ibaratnya seperti itu. Kalau pun misalnya kita pakai, kita bisa akalin. Misalnya mau lemari, mau apa segala macam, kita bisa handle-nya di sini gitu. Gimana kita set itu udah masuk ke dalam tutorial hal seperti itu. Nah, jadi itu perasaannya. Jadi kita pengen bikin ini di ruko tapi nggak ada kesan ruko sama sekali. Nah, itulah kenapa alasannya kita buat yang di lantai 4 ini agak kesan-kesannya ada taman, ada spacious. Jadi pengennya kayak ketika tamu yang khusus nih banget datang ke kantor pribadi owner, dia bisa ngerasain level ini gitu, bisa ngerasain ada taman sedikit gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, di lantai 4 ini mungkin nanti dimanfaatin ya untuk apa itu? What do you call that? Untuk service ya, mungkin ya. Seperti AC apa segala macam bisa taruh di sini. Ya. Jadi di area sini ini sengaja saya buka lagi, jadi ada kesan melayang seperti ini. Pengennya memang ada kesan melayang seperti ini. Nanti kita bikin ya sesuatu yang seperti ini. Jadi ketika dia masuk, ini mungkin udah mulai naik step-nya. So, saya potong lagi. Ini boleh naik step-nya, dia bakal masuk kemari, masuk ke ruang meeting dulu. Jadi di ruang meeting ini mungkin bisa di link private ya, mungkin untuk ngejelasin project yang sedang berlangsung bisa di ruangan ini. Baru di belakangnya ini ada kantor pribadi owner, dan di belakangnya lagi ini mungkin saya mau buat taman sedikit di sini sih. Ketika masuk ke foyer yang di sebelah sini juga atapnya ini saya sengaja nggak tutup sampai habis agar ada kesannya outdoor ke indoor gitu, ada kesan taman gitu. Jadi orang kepancing untuk melihat taman. Anyway, nanti ini di sebelah sini kita bakal tutup ya. Dia bukan seperti ini. Ini bakal kita tutup rapat sesuai atapnya. Dan yang di sebelah sini ini juga void yang udah kita bikin. Di atasnya ini juga ada kisi-kisi kayu. Jadi matahari yang masuk itu bukan benar-benar matahari yang nggak disaring, tapi benar-benar matahari yang udah kita saring dengan shading. Jadi yang masuk itu bukan yang terik-terik banget. Jadi di bawah itu udah agak cooling down sinarnya, udah nggak gitu panas lagi. Nah di sini mungkin ada batu kerikil granit ya. Mungkin kita buat agak zen sedikit, jadi kesannya agak santai ya, agak milenial sekarang. Jadi nggak terlalu banyak taman-taman yang kita buat taman kering ibaratnya seperti itu. Jadi nanti ada pohon-pohon di sebelah sini, ada pohon-pohon di sebelah sini, ada pohon-pohon di sebelah sini. Nah, itulah kira-kira gambaran besar dari project co-working space ini. Jadi mungkin saya akan ngajak berkeliling ke dalam ininya. Saya akan ngajak owner ini untuk keliling di co-working space-nya sambil tunggu loading ya. Oke, ini untuk visualnya sedikit. Jadi di sini ini masih gambaran besarnya, gambaran kasarnya. Dan untuk tampak depan mungkin kita pengennya ada cat putih aja semua, nggak apa-apa. Nanti di atas ini yang baru kita bermain gitu. Jadi ada sedikit atap yang seperti ini, ya agak segitiga juga. Yang saya bilang tadi yang tempat prime tadi, tempat duduk ownernya. Oke, jadi ketika masuk seperti ini nih feelingnya, masuk ke co-working space-nya. Jadi kita masuk ke co-working space-nya. Ini yang pantry yang tadi saya bilang. Di atas ini adalah gaming room. Di sini ada telephone room. Jadi ketika dia masuk, ini kita juga modelnya belum selesai semua. Ini masih kasarnya doang. Dan kita mau nunggu approval juga ya. Jadi kita nggak langsung lanjut. Jadi di sini tempat orang duduk di sini
untuk terima tamu atau segala macam. Di sini ada orang tempat untuk workplace. Jadi ini memang nggak semua perabot kita modelnya juga. Di sini masuk untuk nanti ke atas gitu. Nah, kita bahas dulu yang co-working space ya. Di sini kalau dia mau ke toilet, dia lewat dari sini. Nah, ini area tangga. Kita memang pengen tangganya ini ada lubang-lubang seperti ini. Jadi ada kesan floating, kesan melayang. Jadi pengennya memang ada bahasa desain melayang di desain kita. Jadi kita memang sengaja bikin tangganya seperti ini. Di sini area toilet dan wastafel akan berada di sebelah sini. Jadi orang bisa lewat sedikit di sini. Nah, untuk ke arah kemarinnya adalah ke arah keluar. Untuk naik ke gaming room ada di sini. Nah, mari kita bahas yang ketika orang event mau masuk. Jadi ketika event masuk, ini juga pintunya kita sengaja dimerengkan seperti ini agar ngarahin orang sedikit ya. Jadi ada kesan, oh ini agak mereng sedikit. Bahwasanya di sini ada benar-benar ada pintu di sini. Di sini nanti mungkin banner apa segala macam bisa ditaruh di depan sini sih. Nah, ketika dia masuk, kita pengennya dia ada void yang tinggi seperti ini. Jadi dia ngintip sedikit ke arah tangga-tangga seperti ini. Nanti di sini kan ada tangga nih, jadi ada ngintip-ngintip sedikit. Seperti itu. Nah, untuk bahasa desain lainnya adalah kita memang sengaja mau nutupin kolom yang ada, dan kita kebanyakan expose plafon. Nah, bahasa desainnya adalah kita pengen di sini ada void, ya. Jadi orang dari atas bisa nengok ke bawah, ya, seperti ini. Jadi di void ini kolom ini dia expose seperti ini. Kolomnya nanti kita tutup pakai cermin brown. Jadi ada kesan bling, elegan, tapi dia di lain sisi ada yang kasar seperti ini. Ada feeling kasar seperti ini. Jadi dia kayak ibaratnya gabungan antara kasar apa ya namanya, industrial, tapi ada yang industrial yang proper, industrial yang benar-benar bagus gitu loh. Nah, ini dia masuk ke arah kemari. Nah, di sini dia tamu ini bakal, misalnya dia mau ke event, dia bakal naik kemari. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang penting. Saya sengaja bikinnya agar ada kesan spatial, ada kesan spacious, ya. Jadi di sini memang sengaja saya diferensialkan pola lantainya. Jadi di sini kita pakai perforated mesh, tapi yang agak ketat ya. Jadi nggak terlalu nampak ke bawah, orang bawah juga nggak terlalu nampak ke atas, cuman samar-samar doang. Nah, area sini yang saya bilang tadi agak rendah sedikit. Ya, ini kemungkinan kisaran ininya, kisaran tingginya ini semeter 60 ya, semeter 60, semeter 50. Jadi mungkin yang tinggi seperti saya 180, saya harus sedikit menunduk untuk masuk ke dalam gaming room. Tapi saya rasa karena gaming room kita kecil, jadi area sini dimanfaatin aja jadi gaming room, karena di bawahnya juga ada pantry ya. Jadi ibaratnya kita memang mau manfaatin area sini. Untuk yang di sini di bawahnya ada telepon room, khusus untuk telepon room kita memang tutup pakai plat besi. Di sini gaming room, di sini mungkin kita bisa taruh beanbag, kita bisa taruh TV, kita bisa taruh PlayStation maybe, jadi orang bisa main sambil ngeliat ke bawah, orang bawah juga bisa melihat ke playroom yang ada di atas, seperti itu. Nah, di sini ada toilet, jadi toilet ini memang kita sengaja taruh di area sini ya. Sebenarnya toilet ini kita untuk yang di lantai 2, jadi lantai 2 bisa lebih spacious, agak lebih besar. Nah, untuk baloknya ini mungkin dia agak tinggi, jadi ini ada kisaran semeter 80. Nah, area sini nanti mungkin ada railing, jadi orang nggak bisa langsung jatuh ke tangga gitu. Jadi di sini ada railing, tapi kita belum modelin. Nah, ini juga sama, kita pengen juga tangganya ada kesan spacious, kita pengen kesannya melayang. Nanti mungkin dia dari step pertama bisa ke kanan, di sini ada wastafel, area wastafel sedikit. Jadi area sini kita akan bikin area wastafel. Kita manfaatin aja area di bawah tangga. Di sini juga ada railing nantinya. Di samping tangga ini mungkin bakal ada railing. Jadi di sini ada pre-function room, di mana orang bisa mempersiapkan diri, atau di sini ada sedikit resepsionis, jadi orang yang ketika mau mendaftar event, dia bisa daftar di sini dulu. Dan di sini ada event areanya. Di event area ini juga kita nanti, karena ini belum saya modelin semuanya, kita nanti mungkin punya sekat-sekatnya sendiri untuk area event room. Dan nanti kita lihat. Nah, ini area-area
void-nya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, void dari atas sampai ke bawah. Mungkin banner bisa taruh di salah satu void ini, jadi bannernya bisa turun, orang dari bawah bisa nampak bannernya. Ada acara memang benar di lantai 2. Jadi bisa ada kesan spacious, kesan lapang. Nah, ini yang tadi saya maksud nih, biar ada kesan ngintip. Jadi kita memang benar-benar main di dimensi dari lantai itu sendiri. Jadi ada bagian area yang kita sengaja naik, gitu. Ada area yang memang kita sengaja kosongkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kesannya. Oke, kita lanjut. Nanti ini mungkin ada railingnya. Bukan mungkin, memang benar-benar ada railing. Nanti kita bikin. Cuman yang ini kita masih kasarnya doang, kasarnya dulu. Jadi ini railingnya itu kita bakal bikin dia seperti ini, juri-juri seperti ini. Tapi untuk stepnya ini kita memang tetap mau konsepnya main. Jadi nanti yang tahanan dari step tangga itu sendiri adalah railingnya ini, railing yang satu-satunya. Jadi railingnya nanti naik dari bawah sampai ke paling atas. Orang naik kemari, baru naik lagi kemari. Nah, ini ketika yang naik ini adalah seorang tamu ya, tamu khusus owner ya. Misalnya memang mau dealing project atau gimana ya. Jadi kesannya juga kita juga pengen ada sedikit branding bahwasannya tamu itu bisa kita hantarkan sampai ke lantai 4. Jadi kesannya tamu ketika masuk, dia bakal sama juga flow-nya, dia bakal naik ke atas, dia bakal melihat area gaming room sedikit, benar-benar area yang bagus. Lalu di sini dia akan ke lantai yang 2, dia melihat pre-function room dan function room-nya dulu, baru dia masuk ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini pengennya memang tamu yang mau ke lantai 4, tamu yang mau ngomong langsung ke owner atau dealing langsung ke owner, dia ngelihat spacious seperti ini. Space seperti ini. Jadi ketika orang bekerja dia juga nampak bahwa saya benar-benar nih kantor yang corporate, kantor yang benar-benar ada kerjanya di sini gitu, ada kantor yang jelas di sini. Jadi pengennya ada kesannya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau untuk kantornya sendiri ini ada 21 seat ya, 21 atau 20 sampai 21 seat. Jadi bisa disewakan juga sebagian untuk co-working space, tapi nanti mungkin di blok areanya. Dan yang di sini juga sama, di sini juga ada telepon room di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang ini ada sedikit celah ya, agar matahari masuk. Nah, coba saya atur dulu celahnya. Nah, bisa dilihat ya, matahari dari void juga nggak langsung kena orang kerja gitu. Memang kita sengaja bikin lorong seperti ini gitu. Jadi ada lorong, ada tempat orang kerja. Nah, itu yang tadi saya bilang, saya kan juga sehari-harinya tinggal di ruko, jadi saya ngerti bahwasannya sebenarnya kita memang pengen achieve ruko, kita memang kerja di dalam ruko, tapi nggak ada kesan ruko sama sekali. Kita pengennya ada kesan, kita pengen achieve desainnya seperti itu, bahasa desainnya seperti itu. Nah, ini perhatikan, ini ketika cahaya matahari masuk dari celah ini. Nah, dia nggak langsung ke meja orang, ataupun dia nggak langsung ke mata orang gitu. Jadi orang yang kerja di bawahnya masih nyaman. Ini kenapa? Karena di lantai 4 itu atapnya saya buatnya agak lebih lantai lagi. Seperti itu. Ini ada kaca besar, di sini ada area pantry sedikit, orang bisa nyiapin minum atau gimana gitu. Baru saya lanjut langsung ke lantai 4. Jadi ini tamu sekarang udah gerak ke lantai 4 dan mau menuju kantor owner. Nah, ketika tamu berada di sini, dia akan teralihkan dengan jendela yang ini. Kenapa saya bikin jendela seperti ini? Kenapa dia di sini harus ada jendela? Agar ketika dia naik, dia ada kesan untuk nengok ke kanan, agar nampak area taman luar seperti ini gitu. Pengennya ada taman luar kering seperti ini. Dan ketika dia naik sampai ke atas, nah di sini yang saya bilang tadi dia ada outdoor sedikit. Dia ada kesan outdoor sedikit di sini. Nah, ada outdoor sedikit. Tapi nanti kita tetap tutup pakai polikarbonat, jadi cahaya matahari tetap masuk. Di bawah sini bisa ada sedikit tanaman atau sedikit taman.
Karena taman ini saya pengennya owner aja yang nikmatin. Tapi kalau misalnya mau dibuka, sebenarnya di sini juga bisa dibuka nih, pintu geser semua kok. Pintu geser semua. Jadi dia owner tamu bakal duduk di sini dengan owner, mungkin di link, di area di link table seperti ini. Nanti kita bikin ruang meeting, jadi mungkin presentasi lebih private ya ke tamu-tamu yang memang benar-benar private, bisa di area sini. Ini sengaja saya pakai batu bata, jadi ada kesannya lebih homey. Dan di belakang itu, di belakang sini, di belakangnya adalah kantor owner. Di belakangnya ini di belakang ini saya harap nanti ada taman ya. Jadi kita bisa bikin taman di sini. Kita bisa bikin pohon, jadi nampak pohon dari situ. Dan ini tempat duduk owner, dia keluar, dia bisa ngerokok atau bisa santai-santai di sini. Ini ada ruangan. Jadi saya harap di sini juga nanti kita taman pohon. Ada pohon-pohonnya sedikit, meskipun dia taman kering, tapi tetap ada pohonnya. Jadi ada greenery sedikit. Nah, seperti itulah kurang lebih konsepnya. Ini memang sengaja atapnya saya bikin segitiga, terus ini saya sengaja pakai batu bata agar diferensial sedikit ya. Jadi orang ketika jalan di sini, dia ngelihat nih bisa kanan kiri kan ruko ya. Tadi yang seperti saya bilang, dia ada nampak sesuatu yang berbeda, gitu, ada diferensialnya. Nah, mungkin tapak depan juga rencana saya sih simple-simple aja. Nanti kalau mungkin ada perubahan, nanti kita rubah dikit aja, jangan terlalu banyak, karena pengennya costing itu bukan di tapak depan ya, tapi costingnya itu benar-benar di dalam interiornya. Jadi kita bermain di situ. Lagi pula saya belum tahu regulasi di situ rukonya boleh dibuat seperti apa atau gimana. Nah, kurang lebih seperti inilah desain dari co-working space-nya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa di WhatsApp-in ke kita, jadi kita bisa tanggapin. Anyway juga we are very excited about this project. Kita benar-benar pengen ketemu dengan owner, tapi kebetulan ini lagi ada pandemic, jadi ada virus, jadi agak susah, agak was-was. We really hope to see you. Yeah, we really hope to working with you. I think that's all. Thank you. Bye-bye. It might take some